Tradisi adat Yelim simbol kebersamaan masyarakat KEI yang harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin langsung Bupati Muhammad Taher Hanubun bersama Sekda, Kepala OPD Pemda Maluku Tenggara dan masyarakat setempat melaksanakan tradisi adat Yelim pada Senin 10 Juli 2023. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun di sela-sela kegiatan acara menjelaskan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yang paling utama adalah mewarisi pesan adat budaya leluhur sebagai salah satu tradisi yang harus terus dilestarikan. Menurut Taher, tradisi Yelim menggambarkan kuatnya ikatan persaudaraan Ain ni Ain dalam tatanan kehidupan masyarakat di Pulau KEI yang harus terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Dikatakan Bupati, para leluhur KEI telah mewarisi teladan dalam kehidupan mereka untuk saling tolong-menolong, serta saling memiliki tanpa memandang perbedaan antara satu dan lainnya, termasuk status sosial maupun agama, sebagai orang basudara yang telah ada sejak dahulu. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berupaya melestarikan tradisi tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam proses Yelim dalam kegiatan acara pentabisan dan peresmian Gereja Santa Perawan Maria Tak Bernoda Ohoi Langgur pada 13 Juli nanti. Diakui Bupati, kegiatan ini bukan yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi ini adalah kali kedua di mana sebelumnya kegiatan yang sama juga dilaksanakan jelang pentabisan dan peresmian gedung gereja paroki Ohijang. Dengan semangat mengembalikan adat dan budaya kita itu, maka saya coba, dan ini yang kedua, bukan yang pertama, ini yang kedua. Pertama itu adalah di gereja Ohijang dan yang kedua di sini. Tetapi di tempat-tempat lain juga kami sudah lakukan itu, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita sama-sama mengembalikan apa adat budaya yang luar biasa yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada waktu-waktu yang lalu, dan itu sebagai alat berkat buat kita semua. Ya Arok Orok ya, kira-kira seperti itu. Sebelumnya pada Jumat 7 Juli 2023, ratusan warga jemaat GPM Anugerah Ohojang dengan berjalan kaki menghantar dan membawa bantuan atau yang disebut Yelim ke panitia peresmian Gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Dipimpin langsung Ketua Majelis Pendeta George Anakota, prosesi pengantaran Yelim oleh ratusan jemaat GPM Anugerah Ohojang diiringi tipas syawat dan tiupan trompet sepanjang perjalanan menuju ke lokasi penyerahan Yelim. Ketua Majelis GPM Anugerah Ohojang, Pendeta George Anakota mengatakan, secara iman, pihaknya terpanggil untuk saling berbagi dalam kasih sayang, termasuk dalam bentuk pemberian bantuan antar sesama umat, terutama masyarakat Langgur. Jemaat Gereja Anugerah, kata Pendeta Anakota, memaknai momentum ini sebagai sebuah persaudaraan yang mengikat semua orang dalam kebersamaan di Tanah Efaf, lebih khusus di Ohoi Langgur. Ia berharap yang diberikan ini dapat sedikit membantu meringankan tugas dan tanggung jawab panitia peresmian gedung Gereja Langgur. Karena dalam bingkai hidup kebersamaan, maka harus tetap selalu menopang dalam segala hal. Yang pertama ini bahwa ini kita merasa bahwa Langgur adalah saudara hati kita, dan konsep gereja GPM adalah gereja orang bersaudara. Dan karena itu ketika kita mendengarkan bahwa ada hajatan, ada peresmian yang terjadi, maka kita berinisiatif untuk membawa apa yang ada pada kita, pada umat GPM, supaya bisa membantu teman-teman panitia dalam menyukseskan acara ini. Sekali lagi bahwa ini hanya sebutir beras dan setetes air yang kita bawa, yang ingin berbagi dengan semua saudara-saudara hati kami di tempat ini. Ini bahagian dari iman kami mengajarkan seperti ini. Sementara itu, Pastor Paroki Langgur RD Eko Reaan mengakui tradisi Yelim yang diwariskan oleh para leluhur KEI menjadi kekuatan dalam membangun persaudaraan dan kebersamaan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sukseskan peresmian dan pentabisan Gereja Katolik Langgur. Pemberian bantuan Yelim dari warga jemaat GPM Anugerah Ohojang serta pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan kelompok masyarakat serta organisasi lainnya dirasa sangat membantu dan meringankan pihak panitia mensukseskan pentabisan dan peresmian gereja pada 13 Juli mendatang. Iya, pertama fakta itu mau mengungkapkan bahwa sebenarnya apa yang diwariskan oleh leluhur KEI itu sampai sekarang masih aktual, terpatri, dan menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan. Istilah Ain ni Ain
itu mewujud di kesempatan di hari-hari ini lewat kehadiran saudara-saudari Muslim, saudara-saudara Protestan, dan lainnya yang berbeda-beda itu. Sebelumnya, Ketua Panitia Peresmian dan Pentabisan Gereja Langgur, Oce Dumatubun, mengatakan sesuai rencana, acara peresmian dan pentabisan Gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur akan berlangsung pada 13 Juli mendatang oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun dan Uskup Amboina Monsinyur Inongu Traprojo bersama 5 uskup lain.